warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Zikri, NIM 2202102022. Saya dari kelas Administrasi Publik 1E. Di sini saya akan membahas materi kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, organisasi maupun keluarga. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu adalah tipe-tipe kepemimpinan. Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik, para pemimpin yang memiliki kepribadian karismatik adalah sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, menghargai nilai-nilai positif, dan mampu mengubah arah pandang karyawannya untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu kepemimpinan otoriter. Saat terciptanya kepemimpinan otoriter, bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan dan prosedur berdasarkan pemikirannya. Lingkungan kerja dengan kepemimpinan otoriter sangat bisa diandalkan saat mengambil keputusan, namun tidak memberikan keleluasan kepada para karyawan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis akan melibatkan banyak kontribusi karyawan dalam mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi aktif 2 arah antara pemimpin dan karyawannya. Yang keempat yaitu kepemimpinan delegatif. Dengan kepemimpinan delegatif, para pemimpin memberikan wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Namun, tipe kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan antar anggota untuk saling menyalahkan keputusan yang telah dibuat. Yang kelima yaitu kepemimpinan transformasional. Tipe kepemimpinan ini berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Yang keenam, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner memiliki arti orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan. Dengan kepemimpinan visioner, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, pemimpin ini selalu berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketujuh, kepemimpinan liberal. Para pemimpin akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggota. Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Yang kedelapan, kepemimpinan pembinaan. Pemimpin akan mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan. Seorang pemimpin yang membina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para karyawannya mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan situasional. Kepemimpinan ini adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi kerja. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu mengarahkan langsung, memberikan pelatihan kepada karyawan, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Yang ke-10 ada kepemimpinan transaksional. Ibarat seorang pembeli, seorang pemimpin akan memberikan tugas kepada karyawannya. Imbalan karyawannya kepada pemimpinnya adalah tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Garis komando sudah jelas diberikan dan harus diselesaikan dengan baik. Poin yang kedua yaitu adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu memimpin atau leading. Fungsi pertama seorang pemimpin adalah memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi anggotanya untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu merencanakan atau planning. Sebuah perencanaan yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menentukan tujuan perusahaan dan merancang langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. 3. Mengorganisasi atau organizing. Fungsi ini setelah semua perencanaan sudah diselesaikan, pemimpin akan menerapkannya untuk mencapai peningkatan dalam perusahaan. Yang keempat yaitu menyusun staf atau staffing. Staffing merupakan fungsi kepemimpinan yang bertugas melakukan penyusunan anggota dalam perusahaan. Setelah seorang pemimpin memahami tujuan dari perusahaan, ia dapat memutuskan untuk menambah staf sesuai dengan kebutuhan.
Yang kelima yaitu mengendalikan atau controlling. Tak hanya memimpin perusahaan, seorang pemimpin juga harus mengendalikan kontrol atas penguasaan dalam perusahaan. Poin yang ketiga yaitu contoh pemimpin yang baik. Contoh pemimpin yang baik yang pertama ada bertanggung jawab. Kepemimpinan yang baik adanya rasa tanggung jawab yang kuat untuk memimpin para anggotanya. Pemimpin akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anggotanya yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu menginspirasi. Seorang pemimpin merupakan penggerak utama dalam organisasi yang dapat mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, jujur dan berintegrasi. Rasa jujur dan integrasi tumbuh dari hubungan pemimpin dan anggotanya yang dilandasi rasa saling percaya. Kejujuran dan keselarasan ucapan akan menimbulkan rasa percaya anggota terhadap pemimpinnya. Yang keempat, percaya diri. Seorang pemimpin membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi untuk memimpin anggotanya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan para anggota saat melakukan suatu demi mencapai tujuan bersama. Yang kelima, mudah berkomunikasi. Komunikasi dan sosialisasi menjadi poin penting saat menjadi pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya menumbuhkan energi yang positif dengan berkomunikasi untuk menjaga hubungan para anggotanya agar terciptanya lingkungan yang baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.